بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adab dan etika bertetangga. Ini akan jadi ilmu sepanjang kita masih memiliki tetangga ya, Masya Allah ya. Dan yang kedua, keutamaan hijrah dalam Islam. Kadang-kadang orang hijrah salah kaprah nih ya. Nanti kita akan perdalam dengan bagaimana keutamaannya. Yang ketiga, tanda syaitan ada di badan kita. Oh, cakep-cakep judulnya. Cakep nggak Bu? Cakep-cakep judulnya ya, Masya Allah ya. Jadi jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Dan Ali ingin mengingatkan kembali tetap untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja udah. Kita sabar sama-sama ya. Dan tentu saja nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulu Mumtazah, Ustadz Ujae, dan Ustadz Herianto. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Munawir Ngacir. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, adab dan etika bertetangga bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulu Mumtazah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang hari ini mudah-mudahan yang hadir, yang dengerin, yang ketempatan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Udah pada bayan sama tetangga? Kali gitu ada yang marahan. Nah, yuk kita bahas sama-sama. Namanya perempuan ada aja masalahnya sama tetangga. Nah, sebelumnya ya mohon izin kepada guru-guruku semua. Alhamdulillah semoga hari ini juga Bang Ali ya, juga kori kita ya yang Masya Allah GGS ganteng-ganteng soleh. Ya Allah, amin. Dan yang datang adalah ibu-ibu yang CCM cantik-cantik manja. Ngomongin soal tetangga tadi ya Allah Masya Allah ya yang dibacakan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Allah, bagus kan suara Umi?
Lebih bagus daripada yaitu kakak Yusuf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah, sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan kemudian di tengah ayat dinyatakan wal jari, yaitu berbuat baik kepada tetanggamu. Tuh 2, 3, tetanggamu. Kenapa tetangga? Karena tetangga ini adalah orang yang terdekat sama kita. Benar gak sih Bang Ali? Karena apa? Tetangga ini dia tahu apa yang terjadi di dalam rumah kita. Dia tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Karena anak kita biasa juga suka main ke tetangga. Gimana adab-adabnya nih pemirsa yang terahmati Allah? Yang pertama, kalau sama tetangga itu ya, kita harus saling mendoakan. Kalau dia senang, kita ikutan senang, ya enggak? Kalau dia susah, kita ikutan susah. Kalau ada musibah misalnya, tetangga kita ada meninggal, kita harus takziah. Karena apa? Man a'azza ahohu fi musibatin, barang siapa yang dia menghibur tetangganya, saudaranya ketika kena musibah, maka dia akan diberikan apa? Kasahullah yaumal qiyamah minal jannah. Allah berikan pakaian oleh Allah tuh dari surga. Bu, Ibu pakaiannya dari mana nih? Pink-pink dari mana nih? Dari Tanah Abang katanya. Yang merah-merah dari Cipadu ya. Nah ini, jadi pakaian dari Tanah Abang ini kita digirang, bagaimana dari sorga. Ini, jadi adab dengan tetangga, ketika dia senang kita senang. Ketika dia kena musibah kita ikut turut berduka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini, jadi pertama seperti itu. Yang kedua, mau tau aja apa mau tau banget. Yang kedua, kita tuh kalau bertetangga nggak sempurna. Tetangga kanan baik, kadang tetangga kiri pelit. Tetangga kiri makanan baik, yang depan rese. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi dari riwayat muttafaqun alaih ya, bahwasanya ada 3 golongan yang Allah cintai. Mau nggak Bu dicintai sama Allah? Mau nggak dicintai sama Allah? Kan Allah adalah satu-satunya yang kita cintai. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Asik, yalah. Lulung 19. Dewa guru. Iya. Pemirsa, jadi dalam salah satu hadis Nabi dinyatakan apa? Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah seseorang yang punya tetangga, kemudian disakiti, pokoknya dia dijailin, diusilin, tapi dia tetap sabar dengan tetangganya, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah. Ya kali punya tetangga sempurna semua, ya gak mungkin lah. Gue harus bilang wow gitu, sambil gue naik ke pucuk, salahnya gitu ya. Jadi ini yang pertama, kalau punya tetangga kita jaga ya, dia sakit kita jengukin, ada yang wafat kita takziah, ada yang punya gembira ya, kabar gembira, ya Allah Bu Lulung, ya Allah Po Siti, itu anak si Pok Nur tuh alhamdulillah dia lulus beasiswa, masa alhamdulillah, itu baru namanya tetangga. Turut bersyukur atas apa yang mereka raih, jangan semos. Susah melihat orang senang. Beasiswa apaan? Paling gak nyontek tuh. Julid. Udah bibirnya ke bawah-bawah. Gitu. Nauzubillah min. Nauzubillah. Nah ini ada seperti itu. Kayaknya seperti itu ada ya. Di sana. Di sini mah gak ada. Di sini soleha semua. Amin ya robbal. Nah yang pertama apa tadi Bu? Kalau dia senang kita ikutan. Senang. Kalau dia sedih kita ikutan. Sedih. Kalau dia sakit kita jenguk. Ih kita nih jenguk orang sakit tau enggak? Pemirsa kita ketika menjenguk orang sakit Masya Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah telah berkata. Barang siapa yang menjenguk satu orang sakit maka dia sama seperti orang yang nuntut ilmu selama 1000 tahun. Bahkan ada lagi yang mengatakan barang siapa yang datang taklim maka dia sama dengan menjenguk 1000 orang sakit. Jadi kalau kita taklim ada 1000 orang sakit kita tengok, nah apalagi kalau kita mau menengok orang sakit itu pahalanya sama dengan dia datang ke taman-taman surga. Bu, kalau saya panggil bunda iya gitu ya, bunda. Iya. Bunda. Iya. Bunda. Iya. Jadi kalau kita pengen ke taman sorga, udah jenguk orang sakit. Kemudian apa? Jangan ganggu tetangga kita.
Dan kita juga kalau terganggu kita ngomong, jangan ngomong di belakang. Tuh orang ya dasar bikin selokan gue mampet aja. Ada kayak gitu. Dia tahu selokan masing-masing Bang Ali. Masa selokan dia nyambung ke kita, kan kita jadi kesel. Harusnya dia kalau mau ngomong bikin selokan, ngomong, Bu ini selokan ibu ya, ini selokan saya. Ini masa digabung? Secara kan beda sampahnya Bang. Ngapa jadi gue curhat ya? Ada kayak gitu. Kebawa Terus dia emosi mau ya. maku-maku tembok, kagak izin. Harusnya kalau sama tetangga izin. Maaf ya Bang Ali, kita yang tetangga nih. Ini saya kayaknya mau getok-getok agak-agak tembok soalnya udah mulai bocor. Ntar kalau ada keberisikan tolong ya dimaafin. Iya. Tapi jangan besok ya Bu Lulung, kenapa? Soalnya besok saya ada pengajian di rumah. Ntar gak enak saya lagi ngaji bunyi taktok-taktok. Oh iya deh kalau begitu. Begitu bener gak Bang? Benar. Oh gak izin, heran saya. Sabar Ustaz, sabar. Mau ngeliat saya marah kali itu ya. Tetangga, oh tetangga. Nah jadi apapun kita izin. Kalaupun memang disuruh sabar, kita juga sabar ya kan. Menjenguk orang sakit. Dan kalau ketemu ucapkan salam. Ini kadang-kadang ketemu sama teman jauh. Assalamualaikum ya Allah kemana aja. Teman jauh. Pas sama tetangga. Kagak ngeliat. Padahal rumahnya sama-sama berdekatan. Pas dia keluar udah. Itulah orang kalau punya rasa benci. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Benar nggak? Benar. Saya benci nih sama ibu nih, ya sama ibu Hajan misalnya. Biar rumahnya dekat, saya nggak mau. Kenapa? Ngapain amat? Padahal dekat. Tapi saya sama orang Tangerang Raya atau Citra Raya, padahal jauh. Saya samperin. Kenapa? Karena kan kamu baik sama saya. Ternyata pas ditilik-tilik pemirsa, Bu Haja nggak pernah ngasih saya. Jadi saya sebel. Nah yang jauh sering ngasih, makanya saya datengin. Ini nih, ini kalau orang yang namanya bertetangga hanya melihat dengan materi. Nah ini nih, jadi pemirsa Masya Allah ada bertetangga sangat banyak dan kita banyak kurangnya. Makanya kita bergaul jangan merasa soleha. Mungkin satu sisi kita soleha di bidang sholat, oke. Di bidang puasa, oke. Tapi hablum minannasnya kurang. Ada orang kayak gitu tuh, hablum minannasnya kurang. Dia sih taat kepada Allah. Ini yang dinyatakan dalam salah satu hadis kitab usul iman. Ada seorang wanita rajin sholat, rajin ngaji, rajin semuanya gitu ya. Tapi dia menyakiti tetangganya. Dakholatin nar. Maka wanita ini masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillahimin. Jadi ibadah pribadi itu bisa kalah sama ibadah sosial. Jadi kita kalau bisa soleha juga, cantik juga, pakai hijab juga, tapi mulut juga baik sama tetangga. Mentang dibilang comel, sono sana sini comel, sono sana sini comel. Malu, gak apa-apa comel, kepo, asalkan kepo untuk ilmu. Gitu. Amin ya robbal. Bu, kok terpesona ngeliat saya? Biasa aja dong. Terpesona, begitu kali ya. Jangan, kita harus berselawat di dalam masjid. Kenapa? Masjid adalah salah satu rumah Allah. Nah punya tetangga, jarang ke masjid, jangan kita omelin. Kita kasih tahu, no masjid deket no. Bang ikutin no tetangga bang, tetangga aja rajin ke masjid, masa abang enggak? Cie, gitu kan? Neng aja rajin majlis taklim, masa abang enggak? Padahal majlis taklim memang banyakan ibu-ibu. Ini ya, jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang tetangga, sebagai seorang sahabat daripada tetangga kita lihat kebaikan-kebaikan tetangga kita. Dan ada lagi nih Bu, mau tahu enggak? Bu, Bunda. Bunda, mau tahu nggak? Ibu pernah nggak dibilang gini, aku mau mencari rumahnya si Ibu Pulana. Oh orang yang baik itu ya, oh orang yang kalau yang namanya belanja nggak pernah nawar ya. Oh di sono, itu yang ngomong siapa? Tetangga. Jadi di dalam hadis nyatakan kalau orang pengen tahu kita ini baik atau tidak, atau kalau kita pengen tahu orang itu baik atau tidak, dalam kitab Ibnu Katsir dinyatakan, ya Rasulullah, kaifa a'lamu inni qad ahsantu au asatu. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana caranya aku tahu kalau aku ini baik atau tidak baik? Kan kalau saya mah nilai pasti saya baik aja dong, ya enggak sih? Oh lulung yang mana? Lulung yang manis itu. Padahal mah gitu. Manis enggak? Harus kalau kagak manis saya jegat di jalan. Oh kenapa? Kata Rasulullah. Iya aku ingin tahu. Kaifa a'lamu. Bagaimana aku tahu bahwa ini qad ahsantu au asatu. Bahwa aku ini baik atau tidak, kan kita nggak tahu penilaian orang. Maka Nabi menjawab apa? Iza kana jironaka yakuluna qad ahsanta faqad ahsanta.
Jika 40 tetanggamu yang paling dekat sekalipun mengatakan engkau itu baik, berarti kamu adalah orang yang baik. Jadi aturannya bukan kita yang bikin kita baik, tapi orang-orang di sekitar kita. Wa iza kana yakulun jironaka qad asata faqad asata. Tapi jika tetanggamu mengatakan, satu RT dah ya, mengatakan kamu itu adalah asata, telah buruk akhlaknya, faqad ahsata. Sungguh kamu benar-benar buruk menurut tetangga. Jadi kalau kita pengen tahu kita baik, pengen tahu tetangga kita baik, kita tanya sama tetangga yang lain. Tapi apa Bu? Tanya sama tetangga yang jujur, bukan tetangga yang cuma cari muka. Karena kalau tetangga jujur dia akan ngomong, oh dia baik kok. Kalau yang cari muka bilangnya baik tapi di belakang gak ngomong baik. Tapi kalau yang jujur, bisa-bisa apa aja ya dikeluarin sama dia. Kenapa dia jujur? Kamu baik, kamu gak baik, enak yang jujur. Ya kan? Tapi kalau orang cari muka, dia akan selalu ngomong baik padahal mah dia gak baik. Atau dia akan bilang kita gak baik karena dia merasa gak kebagian. Makanya Bang Ali, punya tetangga bagi-bagi kalau punya rezeki. Kita kalau masak aja nih ya Bu, masak aja kalau yang namanya kecium sama tetangga, kuahnya kasih. Isinya kita. Kalau isinya apa sama kuahnya? Pancinya kasih. Kan kata dalam hadis kalau masak kita harus dibagi. Tapi udah habis Bu, ini pancinya aja deh. Suruh nyuci orang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan balik lagi, yuk kita menjadi seorang tetangga yang terakhir. Ketika punya tetangga jangan sampai kita menzolimi atau kita dizolimi. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sakiti tetanggamu. Oh, jangan sakiti aku. Itu beda lagi. Kira-kira begitu. Baik, kadang-kadang memang yang namanya bertetangga itu pengennya kepo sama tetangga lain. Oh emang banget. Nah kalau misalnya kita udah kepo sama tetangga lain, kita punya kewajiban tuh. Kalau misalnya dia susah kita kudu bantu. That's right. Kalau kita seneng, kalau dia seneng kita doain biar tambah berkah. Kalau gitu dia ya. pura-pura susah bagaimana? Pura-pura susah, wah itu PR tuh. Hidupnya pura-pura susah boleh ya. Iya. Baik, makasih Ustazah. Baik, ilmu bertetangga ini akan kita alami seumur kita bertetangga tadi awali ya. Jadi tetap kita jaga akhlak kita, jangan sampai kita bersinggungan dengan tetangga. Banyakin sabar, insya Allah kita punya tetangga yang baik dan kita menjadi tetangga yang baik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya nih Masya Allah ya. Keutamaan hijrah dalam Islam. Nah ini penting banget. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت يدركه الموت
وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu keutamaan hijrah dalam Islam. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hijrah adalah merupakan satu perbuatan yang dipandang mulia di dalam agama kita. Begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai hijrah ini. Salah satunya tadi Qori kita sudah menyampaikan dan membacakan ayat yang mulia tersebut. Di satu sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman. Jadi disebutin dulu tuh, orang beriman. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallahi. Mereka itulah orang-orang yang mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyuhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya di dalam ayat ini dan ayat-ayat tentang hijrah itu tidak bisa dipisahkan dari karakter orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang-orang yang siap untuk melakukan hijrah manakala diperlukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah pada dasarnya Bapak dan Ibu para pemirsa semua yang sama dirahmati oleh Allah adalah satu perbuatan yang merupakan perpindahan minal makani ilal makan, dari satu tempat kepada tempat yang lain.
Inilah yang dinamakan dengan hijrah makaniyah. Yaitu hijrah yang sifatnya perpindahan dari satu tempat ke tempat itu tadi. Dan ini yang kemudian ada dalam sejarah peradaban Islam. Bukan hanya saja pada zaman Nabi Muhammad SAW sebetulnya. Tapi dari zaman nabi-nabi yang terdahulu ungkapan hijrah itu sudah ada. Tetapi populer dan masyhur ada pada zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kali hijrah pada zaman Nabi itu, yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Habasyiyah. Kemana Ibu? Habasyiyah gitu ya. Yang kedua, ini yang amat sangat juga lebih populer, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah Nabi mempersaudarakan antara ahlu Makkah dan juga ahlu Madinah. Yaitu ahli Makkah dikatakan muhajirin dan orang-orang Madinah dikatakan ansor. Yaitu yang menolong. Menolong siapa? Menolong daripada orang-orang yang berhijrah. Berhijrah itu di dalam sejarah kita sama tahu. Ada yang namanya perjuangan gitu kan. Ada pengorbanan. Bagaimana tidak? Karena mereka orang-orang yang beriman berpindah dari kampung halamannya sendiri. Assalamualaikum. Dipaksa. Terpaksa dalam pengertian ini dalam mempertahankan agama dan kemurnian syariat Allah dan Rasulnya. Enak nggak Bu kira-kira ninggalin yang namanya kampung halaman? Assalamualaikum. Jangan kata hijrah yang kapan tahu baliknya. Kita nih nyari duit keluar kota, apalagi pahlawan-pahlawan devisa. Nyari duit sampai ke negara orang, ninggalin anak istri, ninggalin suami sama anak, ninggalin kampung halaman, ninggalin harta. Kira-kira nyesek apa kagak? Assalamualaikum. Ini masih semangat apa kagak sih? Kue udah habis apa belum kue? Paham? Butuh perjuangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan proses hijrah tadi. Nah, hanya saja yang menjadi masalah memang pada kekinian Bang Ali, hijrah seperti itu tuh bisa dikatakan amat sangat jarang. Karena tidak ada tekanan-tekanan dari pihak luar di dalam kita menegakkan syariat kita. Di Indonesia diberikan kebebasan, betul apa betul? Silahkan mau ngadain pengajian, silahkan mau ngadain ibadah, bahkan fasilitasnya disediain, betul apa enggak? Nah, oleh karenanya lebih tepat hijrah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman saat ini adalah hijrah secara maknawiyah. Apa itu hijrah secara maknawiyah? Yaitu perpindahan dari satu hal kepada hal yang lain. Dalam pengertian begitu banyak, salah satunya apa? Yaitu berpindah dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah menuju kondisi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpindah daripada minal ma'asi ila ta'ah. Berpindah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, berpindah minasyarr ilal khair, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Ini menurut Al-Fakir dan pandangan Al-Fakir lebih tepat kita lakukan saat ini. Tapi tidak mengurangi daripada pahala serta keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah secara makaniyah. Jadi hijrah secara apa? Maknawiyah tadi. Dan yang paling penting adalah yuk mari sama-sama kita hijrah. Dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik. Itulah makna dan juga fungsi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya fokus tetap. Walaupun dalam proses yang namanya manusia, kita kadangkala kan masih suka berbuat dosa. Betul kagak? Ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang kita kagak sengaja. Tapi jangan kemudian ini menjadi satu alasan. Ya bagaimana gue mau hijrah tat, gimana saya mau berpindah tat, mau jadi orang baik. Wong saya kadang-kadang masih maksiat lagi, Entar aja dah Ustadz dah. Kalau emang udah bener-bener baru saya dah hijrah. Nggak bisa begitu. Alasan itu tertolak. Dan itu merupakan bisikan daripada syaitan untuk memperlambat hijrah kita menuju kebaikan. Hati-hati nih. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Masya Allah. Lihat nih bagaimana. Ya, garis bawahin. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun anda berada, dan iringi wa atbi'is sayyi'ata, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya apa? Orang yang benar bukan berarti kagak punya salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang bertakwa, orang yang soleh sekalipun bukan berarti bersih dari dosa. Proses untuk menuju kebaikan pasti ada godaan. Maka ketika godaan tersebut ada pada diri kita, jangan menjadikan godaan tadi kita terjebak di dalamnya, memperlambat pertobatan kita dan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus saja iringi daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga pada akhirnya kita berharap ketika kita lagi berbuat baik, kita mati di sana. Lalu Allah memberikan rahmat kepada kita. Makanya tadi kalimatnya, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Di akhir ayatnya Allah menyampaikan, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Alhamdulillah, terima kasih guruku, jelas banget ya. Dan kena di hati. Dan satu lagi mungkin tambahannya, kalau yang udah hijrah jangan ngata-ngatain yang belum hijrah. Nanti hijrahnya nggak toyib ya, Masya Allah ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Herianto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Di zaman modern ini, siapa yang tidak mengenal sajadah? Kata sajadah berasal dari bahasa Arab sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud, yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama umat muslim menunaikan ibadah. Sebagai salah satu piranti wajib saat beribadah, sajadah tentu saja dimiliki oleh seluruh umat muslim. Sajadah terbuat dari bahan tekstil yang beragam, ukuran sajadah pun bermacam-macam dan umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan postur tubuh ketika bersujud. Asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu sholat di atas khumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Batutah menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Batutah mengenal awal mula sajadah. Di abad pertengahan, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Oleh sebab itu, para pembantu atau asisten mereka menyediakan alas sholat yang terbuat dari pelepah pisang untuk digunakan saat sholat Jumat. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai masuk ke berbagai daerah. Salah satunya sajadah masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Kemudian sajadah berkembang mengikuti budaya di masing-masing daerah. Dari segi desain, sajadah mengikuti aroma seni dan budaya yang ada di tempat tersebut. Awalnya sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada, yakni mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Mengikuti perkembangan zaman, sajadah di masa sekarang ini terbuat dari beragam material, mulai dari wol, tenun hingga sutra.
Maka dari itu, tiap sajadah memiliki cara perawatannya sendiri-sendiri, tergantung dari bahan material yang digunakan. Selain itu, saat ini sajadah juga mulai dihiasi oleh ornamen-ornamen geometris, bunga, atau simbol-simbol Islami seperti Ka'bah serta masjid. Itu tadi sejarah dari sajadah sebagai alat sholat umat muslim yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Banyak yang bilang syaitan adalah musuhmu yang nyata. Kadang-kadang udah diterangin setan adalah musuh yang nyata, tapi kita kadang-kadang juga nggak paham. Kalau sesungguhnya kita di dalam diri kita ada syaitan. Nah, sekarang yang jadi tema kita adalah tanda syaitan ada di badan kita itu apa aja ya, Masya Allah ya. Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Herianto. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ibu apa kabar? Ini ibu-ibu dari pengajian mana? Dari mana? Tangerang guru. Oh Tangerang. Iya. Oh iya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmi ini menjadikan suatu wasilah cukang lantaran masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bang Ali juga semoga sama Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dengan acara di iNews TV ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda setan yang ada di dalam tubuh kita, yang pertama nih Ibu, yang pertama tanda-tanda setan yang ada di dalam tubuh kita yaitu ketika kita membaca Al-Quran kita sering mengantuk. Ibu suka nguap? Suka nguap? Suka nguap. Jadi ketika ibu membaca Al-Quran, kita sering ngantuk nih, nguap. Baru baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai nguap. Lanjutin lagi ibu. Kita sampai 10 lembar. Insya Allah setan kabur. Itu satu tanda ketika setan berada di badan tubuh kita. Yang pertama adalah ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran kita ngantuk. Itu ada setan loh. Ayo, Bu ada setannya enggak? Yang kedua tanda-tanda setan yang ada di badan kita yaitu apa? Kita selalu merasa risih atau was-was. Was-wasnya over. Cemas berlebihan. Aduh jemuran belum diambil. Aduh ya Allah, berkepanjangan. Itu dua di antara ciri setan yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama apa tadi Bu? Lupa lagi. Yang pertama Ngantuk guru. Ketika membaca Al-Quran kita mengantuk. Ngantuk. Iya. Yang kedua hati kita selalu Was-was yang berlebihan. cemas, was-was. Nah yang nomor ketiga, tanda setan berada di dalam tubuh kita, hati kita, badan kita berat dibawa untuk beribadah. Ngegosip doyan, ngerumpi doyan. Apalagi asar-asar Bang Ali, sambil motein kutu. Ambil ngerumpi. Begitu. Tapi untuk beribadah susahnya luar biasa. Betul apa enggak Ibu? Itu tanda setan pada badan tubuh kita. Oh hati-hati. Gitu. Jadi yang nomor ketiga tanda setan berada dalam tubuh kita yaitu hati kita, jiwa kita berat untuk dibawa beribadah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ada di depan saya ini luar biasa. Buktinya apa? Mau mengaji di sini. Luar biasa insya. Hadirin jamaah dan sahabat iNews TV dimanapun Anda berada. Yang nomor keempat,
tanda setan ada di dalam tubuh kita, yaitu kita sering mimpi buruk. Walaupun memang yang namanya orang ketika tidur, ketika istirahat pasti bermimpi buruk, tapi ini mimpi buruknya beda, Ibu. Mimpi buruknya berkepanjangan. Hari ini mimpi dikejar kunti, malam besok genderuwo, malam besok lagi kolor ijo. Untung itu nggak di begitu ya. Itu yang nomor keempat. Nah, yang tadi, yang pertama, ingat Bu, yang pertama tanda setan yang ada dalam tubuh kita apa? Ngantuk ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua, hati kita selalu was-was. Yang nomor ketiga, malas untuk dibawa ibadah. Yang nomor keempat, kita selalu mimpi buruk. Yang nomor kelima, suka ambek-ambekan. Tuh dia. Ibu-ibu nih. Iya, udah bener Guru. Ambek-ambekan mulu. Bener, kagak dikasih duit sama lakinya, manyun. Bener Guru. Itu ciri ada setan di badan tubuh kita, Bu. Kagak dikasih duit sama laki, pulang kerja manyun. Ini bibir sama hidung nempel Bang Ali. Begitu. Itu tanda ada setan dalam tubuh kita. Nah, Ibu, Bapak jamaah rahimakumullah, sahabat News TV dimanapun Anda berada, bagaimana cara agar setan yang ada di dalam tubuh kita kabur? Nah, resepnya dalam hadis dan Al-Quran sudah dijelaskan, kita harus memperbanyak membaca. Pertama, surah An-Nas. Yang kedua, surah Al-Falaq atau Mawazzatain. Yang pertama, An-Nas. Yang kedua, Al-Falaq. Kapan dibacanya? Pagi hari dan sore hari. Insya Allah kita bakal terhindar dari yang namanya setan-setan terkutuk. Bahkan apa Ibu? Semestinya memang setan diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kan ada baik, Pok. Jin kayak manusia be. Ada yang berangkat ke pengajian, ada yang ke pasar. Ada yang ke pengajian, ke majelis taklim, ada yang molor di rumah. Ada baik, Pok. Apalagi cuaca sekarang mendung begini enak banget, Pok. Nemblok di kasur. Lah iya, duit kagak punya, beras habis, manyun. Itu ada setannya, Pok. Hati-hati ya. Tapi dengan semestinya ingat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya godaan-godaan setan yang terkutuk. Insya ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tipu daya setan, dari segala macam godaan-godaan setan. Yang tadinya empok mau sodako, kata setan ngebisikin, "Enggak usah sodako, ngapain ntar duit habis." Begitu, itu kata setan Pak Haji. Betul apa enggak? Ibu, Bu, masih hidup? Udah makan, Pok? Belum? Masa pasar lemas amat, belum makan Bang Ali, ya Allah, kesian banget ya Allah. Ibu ya, tapi insya Allah Bu, walaupun belum makan, Ibu pagi-pagi udah ganji insya Allah ya lapar banget. Ibu ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedikit lagi ini Bang Ali, kita mau masuk kepada bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan Ibu, Bapak semuanya, kru-kru yang hadir di sini dan sahabat News TV dimanapun Anda berada, kita semua bisa bertemu dengan Ramadan tahun besok dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sangat luar biasa. Hati-hati Bu, itu diantara 5 tanda setan yang berada di dalam tubuh kita. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan 5 tanda itu ada di badan emak semua? Emak kalau ngaji ngantuk, emak kalau ngaji nundutan, baca Quran baru a'uju udah. Mana ini ayat berapa ya? Masya Allah.
Ketika mau beribadah beratnya naudzubillah. Ketika mau ngegosip hampangnya, ringannya luar biasa. Apalagi jualan-jualan. Ilah. Justru di sini Ibu, kita pergunakan umur kita, kita gunakan kesehatan kita, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, perbanyak beribadah kepada Allah, perbanyak takarruban ilallah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak berbuat baik. Insya Allah segala apapun yang namanya bentuk-bentuk godaan setan, kita bakal terhindar jauh. Ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya 5 poin. Ingat yang pertama, ngantuk ketika baca Al-Quran. Yang kedua, was-was. Yang ketiga, badannya susah. Yang keempat apa Bu? Mimpi buruk. Yang kelima, suka ambek-ambekan manyun. Resepnya, cara menghilangkannya dengan apa? Dengan memperbanyak baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas pagi dan sore. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala macam godaan dan tipuan setan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendak hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Saya ingin berbincang-bincang yang panjang, tapi waktunya tidak mengizinkan. Tutup sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, yang namanya setan kagak pernah tidur, bener ya? Iya. Kagak pernah capek. Capek terus. Kagak pernah lelah. Artinya kita juga baca kulhu, falak, anasnya nggak boleh lelah juga. Iya, nggak boleh lelah Bang Ali. Terus kita baca terus. Pagi kita baca sambil ibu masak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca, sambil masak. Gitu, daripada ngelamun ngegosip. Kalau misalnya sampai ada amalan kita atau bacaan kita yang putus, kayak pagar kebuka langsung masuk lagi setannya. Masuk langsung itu jurik tepo. Kunti genderuwo masuk kolor hijau, hati-hati. Apalagi kolor kuning. Ya baik, artinya disinilah pentingnya amalan ya. Iya. Kalau misalnya tetap tidur baca dijaga doa, semuanya. Ya semua harus baca doa guru ya. Iya. Jadi ngadepin suami juga niatnya ibadah, semuanya niatnya ibadah, baca doanya jangan putus, amalannya jangan putus. Sehingga setannya bakalan kabur. Baik, makasih guru ilmunya ya. Baik, mungkin saat ini setan tidak pernah jera untuk terus menggoda kita ya. Karena beliau atau para setan ini menginginkan kita menjadi temannya di akhirat nanti. Di neraka, na'udzubillah min zalik. Kita lawan terus ya. Nah baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jemaah Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa jemaah Cahaya Hati Indonesia, para nabi dan rasul diutus ke muka bumi untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia. Namun kompilasi zaman nabi sudah berlalu. Beberapa penemuan jejak sejarah membuktikan bahwa adanya kebenaran kisah nyata para nabi, seperti sandal yang digunakan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kesederhanaan beliau dapat kita pelajari dari apa yang beliau lakukan di masa kehidupannya. Berikut adalah kisah sandal yang digunakan Rasulullah SAW yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum untuk Anda. Dalam buku Harta Nabi menjelaskan sejumlah barang-barang yang pernah digunakan Nabi di kaki. Diriwayatkan Buraidah, dia berkata Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi 2 huf alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki, berwarna hitam polos. Beliau memakainya dan berwuduk dengan mengusap keduanya. Selain itu, hadis dari Isa bin Tahmam mengatakan, Anas memperlihatkan kepada kami 2 sandal bertali, kedua talinya dari depan ke belakang. Sabit Al-Banani kemudian menceritakan kepadaku, jauh dari Anas, bahwa sandal tersebut adalah sandal Rasulullah SAW. Bahan sandal yang digunakan Rasulullah terbuat dari kulit sapi yang disamak. Diriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Rasulullah sholat atau senang sholat beralaskan kulit yang disamak. Beberapa dalil menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah tipe orang yang sombong dan tidak pula berlaku israf, sikap yang memperturutkan keinginan melebihi semestinya.
Dari penemuan alas kaki Rasulullah, kita umatnya dapat menyimpulkan kesederhanaan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa hidupnya. Meski beliau seorang pemimpin besar memiliki kekayaan yang melimpah, namun tidak digunakan untuk hidup bermewah-mewahan, apalagi berlebihan. Sesungguhnya benarlah bila Nabi Muhammad SAW diuntuk suri tauladan umat muslim di dunia. Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai alas kaki yang digunakan Rasulullah SAW. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami ya. Dan baik, kita akan jawab pertanyaan dari media sosial dulu dan nanti kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya ya. Jadi disiapin pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Lulung Mumtazan yang pertama nih. Ini dari media sosial. Pertanyaan datang dari Jalim 89, bukan Zolim, bukan ya. Jalim namanya. Zolim lagi ya. Ustazah, kan katanya semua manusia ditakdirkan udah ada jodohnya. Oh katanya. Nah gimana kalau sampai orang tersebut meninggal tapi belum ketemu dengan jodohnya, itu gimana katanya. Silakan Ustazah. Baik, jazakumullah Bang Ali. Pemirsa, jadi kalau kita bertanya, katanya kita semua orang ada jodohnya, benar gak sih? Bahwa setiap yang diciptakan adalah berpasang-pasangan, laki dan perempuan, ganteng dan cantik, siang dan malam. Tapi ternyata pemirsa, belum beliau menikah dia sudah wafat. Mana jodohnya? Nah, memang di dalam beberapa pendapat kita ini kan dalam koridor takdir. Takdir itu adalah dinding atau batas yang kita tidak bisa melampauinya. Yang penting ketika kita berusaha gitu kan ya, maka Allah berikan. Mungkin kalau bahasanya hadisnya begini, ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Ya kan? Berusahalah kepada Allah sekemampuan kita. Mungkin kita memang yang namanya sudah ta'aruf udah, ini udah ya kan. Ternyata sebelum terjadinya pernikahan kita wafat. Nah ini kan udah di luar batas nalar manusia. Nah jadi ketika kita sudah berusaha, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Nah ketika saya minta tolong, wala tak jazan, jangan bersikap lemah. Nah tiba-tiba iza asobaka syai'un, jika ditimpa sesuatu yang kita tidak suka, fala takullau. Coba kalau dari kemarin gue nikah, ya kan. Enggak keburu yang namanya meninggal nih anak aku nih. Coba kemarin begini-gini. Nah jangan katakan lau. Kenapa? Innalau tuh tahu amalah setan, akan membuka perbuatan setan. Tapi katakanlah qadarullah. Yang penting ketika dia hidup, siapa sih yang gak mau berjodoh? Ya gak sih? Siapa sih yang gak kepengen nikah? Tapi kan ada juga orang yang memang setelah wafat dia malah belum menikah. Nah bagaimana ini? Apakah takdirnya memang tidak dijodohkan? Bukan tidak dijodohkan, sudah dicatat. Tapi takdir itu bisa berubah. Karena dalam surat 13 ayat 39, yamhullah mayasya wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Jadi insya Allah dia akan menikah di surga nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Gak dapat jodoh di dunia, dapat jodoh di akhirat. Amin. Tenang aja. Ya Allah tenang aja. Iya. Don't rich people difficult. Apa itu guru? Jangan kayak orang susah. Ya, tenang aja. Janji Allah itu hak adanya. Tapi kadang-kadang kita nanya, pengennya yang kelihatan aja kan ya. Iya. Tapi insya Allah pilihan Allah jodoh yang terbaik nanti Amin, ya. amin, amin. Gak dapat dunia, dapat akhirat. Tapi benar guru, jangan sampai kagak nyari. Ya, kalau kagak usaha nyari tetap. emang dia yang salah tapi ya. dalam batas-batas Iya, syariat. bener Jangan ya. keganjenan juga kalau misalnya wanita. Ya. Ya baik, dan sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari jamaah yang udah hadir. Nyok, siapa yang menanya? Oh ini dia Umi. Namanya jangan lupa Majelis Talimi juga silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang Wardiningsih dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Masya Allah. Di sini saya mau bertanya kepada Ustadzah Lulu. Ya. Pertanyaan saya seperti ini Bu. Apa hukumnya? Oh belum. Baru ditanya. Baru mau nanya. Silakan. Iya, Silakan. Silakan. Saya sudah. Kaget deh. Bercanda biar nggak tegang ya. Oke. Ya. Apa hukumnya itu membeli emas dengan cara mengkredit?
Oh. Kredit. Iya. Dengan cara Emas kredit. Iya. Siapa yang beli? Ibu beli emas ya? Mama biasa beli. Baik. Kepada Bunda Lulu mohon penjelasannya. Insya Allah. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beli emasnya kredit. Oh. Segram. Oh enggak. Oh, enggak. Maksudnya beli tapi dibayarnya kredit. Harganya berapa, dibayar berapa gitu. Oke. Boleh nggak Gur? Oke, mohon izin para guru-guru juga Ustadz Ujai ya. Jadi kalau kita ngomongin kredit apapun barang apalagi emas memang ada berbagai macam pendapat. Di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ya ayat 18 dinyatakan alladzina yastaminal qaul fayattabiuna ahsanahu. Ketika kita ngaji mungkin di sini bilang boleh, sini bilang nggak boleh, nanti di sini bilang riba, ini bilang nggak boleh, ini bilang boleh. Maka ketika ngaji kita dengerin aja dulu. Karena ini adalah masalahnya fikih, pasti ada aja perbedaan pendapat. Betul. Nah, fayattabiuna ahsanahu ketika sudah dengar ikuti mana yang paling baik. Sekarang gini, kalau kita mau ngomong nih ya, kalau misalnya ibu pengen beli emasnya kredit, menurut pendapat ulama yang A nyatakan apa? Tidak boleh. Karena apa? Karena namanya kita ngeridit emas dalam artian dengan uang ya, takutnya nanti harganya berubah. Misalnya harga si emas tadi 1 juta, karena kita ngeridit berubah harga tuh, berubah gramnya. Ini menurut pendapat A gitu. Jadi kalau bisa jangan karena mengandung riba. Tapi kalau menurut pendapat fatwa dinyatakan mubah. Kenapa? Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selama yang namanya antara emas dengan harganya sama, tidak nambah, tidak kurang. Pokoknya sama, itu silahkan saja. Itu disebut dengan mubah. Kalau kata surat An-Nisa begini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu dengan cara batil. Selama memang tidak ada yang namanya penipuan atau apa, dibolehkan. Secara kan ibu jangankan emas, panci aja dikredit sama dia. Jadi jilbab udah pada lunas belum nih? Nah menurut Imam Hanafi memang harga kredit dengan harga cash itu berbeda karena waktu yang dipakai. Yang mudah-mudahan ya mendingan udah deh kalau emang kagak bisa udah kagak usah make dah ya. Emas doang ya kan. Tapi memang yang haram kalau emas diganti sama perak. Jadi kalau ibu bisa yang namanya kredit tapi tidak nambah ya udah. Boleh saja. Yang penting tarodim minkum saling redo. Wallahu alam bisawab. Iya baik intinya satu hidup pilihan. Kalau misalnya bisa kumpulin dulu aja jangan kredit. Iya kumpulin aja dulu duitnya ya. Tak keburu kejual tuh emasnya. Ya mudah-mudahan kita nggak ada yang kredit ya. Beli Janganlah. cash semuanya amin. Takutnya kita keburu meninggal siapa yang nurusin. Itu dia. Ya. Sholawatin aja dulu kalau misalnya belum bisa beli jangan dipaksain. Ya. Ada yang bagus sholawatin dulu aja ntar rezekinya nyampe. Amin. Amin. Makasih Ustazah ilmunya. Afwan ya Allah. Baik dan mohon yang izin. selanjutnya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Baik, guruku sebelumnya masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial, doain ya. Ini guru punya pesantren, udah mau jadi pesantrennya. Ya, kalau misalnya ada yang mau bantuin, ayo buruan langsung aja kepoin Instagramnya ya, Masya Allah ya. Berkah itu ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama nih guru dari @rina_55. Ustadz mau tanya, seorang anak perempuan yang lahir di luar nikah, aduh, saat menikah tapi tetap disebut pakai nasab ayah, pernikahannya sah atau enggak? Nah ini sering nih pernah nih ya. Ada yang nanya, silakan guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di studio lah, di masjid. Kebiasaan on air di dalam ya. Iya. Nah, berbicara tentang pertanyaan itu sering tuh Bang Ali. Nah kalau berbicara pertanyaan itu sering berarti timbul kemirisan Benar. di tengah-tengah umat Islam kan Iya. gitu ya. Berarti kasusnya sedikit tapi banyak tuh. Dari kemarin, iya. Lah banyak kan gitu Bu ya. Iya benar. Bu, Assalamualaikum. Salam. Masih hidup apa kagak ini? Bengong baik. Iya. Jadi kasusnya banyak ya Bang Ali ya. Satu itu miris buat kita dan ini tugas ibu-ibu sebagai siapa? Madrasatul ula li auladiha. Sekolah pertama buat anak-anak. Bagaimana caranya menciptakan, mendidik anak-anak yang soleha. Jangan ampe tuh anak murah.
Diobral baik, diobral. Ya. Ini jangan sampai seperti itu. Maka kebiasaan dan budaya, mohon maaf Bang Ali, yang namanya perkenalan satu sama lain dengan jalan pacaran, jauh-jauhin. Ya Bu ya? Assalamualaikum. Salam. Paham apa kagak ini? Pada mikir gue lu kayaknya. Jangan mikir ini. Ya. Karena ini penting. Iya. Iya. Kalau udah jadi begitu repot semuanya. Nah berkaitan dengan pertanyaan itu, terus bagaimana Ustadz kalau udah kadong terjadi? Garis bawahin ya, kadong terjadi, ngerti apa kagak kadong? Terlanjur. Lanjur. Ya. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong emang orang mana sih, Betawi bukan ini? Ini Tangerang. Oh Tangerang, Tangerangnya Tangerang mana? Ada yang Tangerang beda nih guru nih. Tangsel ya, ke sono ya. Iya, Tangsel sono mah belum bahasa Sunda belum ya? Udah. Belum, iya, masih belum, Betawi ora ya. Iya bener. Apalagi Betawi ini juga ya. Nah, ibu-ibu yang sama dirahmati dan para pemirsa, kalau udah terlanjur begitu tinggal dilihat yang nikahin siapa. Kalau yang nikahin, mohon maaf bapak biologisnya yang udah DP duluanan. Bu, udah apa namanya? DP, tahu maksud DP? Udah ngeduluanin, nikah belum, udah dicobain. Nah, kalau dia yang nikahin nih Bang Ali nih, catat baik-baik ibu-ibu juga para pemirsa di rumah nih. Kalau misalkan dia dari akad nikah lebih 6 bulan, lebih 6 bulan, tuh anak lahir. Catatan, bapak biologisnya yang nikahin, yang tadi DP. Habis akad nikah, 6 bulan kemudian gitu ya, lewat 6 bulan. Lahir tuh anak, maka nasab daripada si anak masih ketolong. Masih ketolong. Ketolong ke siapa? Ke bapaknya. Jadi bapaknya bapak biologis sekaligus juga bapak nasab. Maka bintinya, ini kan anak perempuan tadi ceritanya. Bintinya ke bapaknya. Kalau dia nanti udah punya jodoh, maka bapaknya sah menjadi wali nikahnya. Tapi kalau misalkan dari akad nikah kurang dari 6 bulan. Nah loh, ini dia. Gitu. Maka itu nasab berpindah ke emak moyangnya. Nah lu bahasa mana tuh emak moyangnya itu, gitu ya. Alias ke ibunya. Nah kalau nasabnya udah pindah ke ibunya, hati-hati nih. Makanya yang namanya perkara zina, na'udzubillah min zalik. Babanya mati, tanahnya hektaran, rukonya ada 100, kontrakannya 1000 umpamanya. Maka anak perempuan tadi tidak berhak dapat waris. Rugi apa kagak itu? Ngerugiin siapa itu? Anak kagak tahu dosa, dibikinnya kapan, caranya bagaimana, dia kagak tahu. Tahu-tahu kena imbas daripada perbuatan orang tuanya, minimal kagak dapat jatah. Apalagi urusannya urusan duit. Duit kagak kenal saudara. Assalamualaikum. Duit kenal sama saudara? Judulnya doang saudara, betul. Giliran kita lagi susah, saudara belaga PA. PA dah tuh gua kata. Betul kagak? Makanya hati-hati jangan sampai. Nah kalau misalkan kondisinya bapak biologisnya saja yang menikahi dan kemudian ada jarak daripada janin tersebut, bisa jadi hak nasabnya enggak ke dia. Bagaimana yang nikahin orang bukan bapak biologisnya? Paham? Wallahu a'lam. Ya Allah udah mudah-mudahan kita nggak nyampe ke sono ya guru ya. Amin, amin, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir yang pernah kita dengar ya. Amin, ke sononya nikahnya halal, semuanya halal dan thayyib. Amin ya Allah. Anak-anak kita terjauhi dari hal-hal seperti ini ya. Amin. Kadang-kadang kalau kita tahu ilmunya jadi istidraj, nanti ujung-ujungnya jadi ujian buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan kasih kesempatan buat yang ada di Masjid Bimantara dulu yuk untuk bertanya. Silahkan. Uduh, silahkan Umi. Namanya jangan lupa ya. Seger banget ini. Masya Allah. Betawi bilang maboto.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Endes. Saya dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Oh, Citra Raya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Jailani. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak boleh menato diri kita ya Pak. Karena menyakiti diri kita sendiri. Tapi terkadang ada yang menjawab, kan nggak sakit. Itu bagaimana Pak hukumnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Ini pertanyaan orang yang nyari-nyari alasan. Bener gak? Biar dia nggak terkena hukum. Padahal mah lagi nyari selah. Orang kita mau bilang. Bohong kalau misalkan dia bilang kagak sakit. Yang bener tuh nahan sakit. Assalamualaikum. Salam. Lah kan ketahuan bikinnya pakai apa. Iya, jarum. Kadang-kadang sampai berdarah. Betul nggak? Kan? Iya. Itu bukannya kagak sakit, nahan sakit. Lah kita yang namanya kena jarum aja nih, gitu kan ya. Terus adau, kan begitu kita. Benar. Segitu kecilnya itu jarum, adau keluar dari mulut. Tapi kenapa kita kagak nangis? Bisa nahan. Lagi sakit juga dipijit. Emang dipijitnya kagak sakit? Sakit. Apalagi kalau pakai apa sih namanya tuh yang ditusuk-tusuk? Jarumnya. Bukan jarum. Kalau iya kayu apa namanya istilah pijit itu? Oh iya. Nah refleksi. Nah ini pengalaman nih sering nih. Kalau lagi capek refleksi. Bisa aja. Hafal betul. Jadi refleksi. Sakit kagak tuh? Lah sakit, cuman kenapa kita terusin? Nahan. Jadi orang yang kayak begitu nahan sakit, hukumnya bagaimana Ustadz? Ya haram tetap haram, kagak bisa haram jadi halom. Iya. Halom jadi halal nggak bisa, gitu. Ya, ini pertanyaan orang-orang yang mohon maaf lahir batin kadang-kadang suka nyari-nyari selah biar lepas daripada hukum. Ingatlah bahwa yang namanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti baik buat kita. Benar. Pasti baik buat kita. Jangan kita kemudian mencari cara-cara seakan-akan kita lebih pandai daripada syariat, lebih pandai daripada Allah, lebih pandai daripada Rasulullah. Jangan. Lah kalau misalkan udah kadong ya udah nggak usah pakai nyari dalil. Makanya kan kalau bilang Ustadz, biasanya pertanyaan yang banyak itu bagaimana nih Ustadz nih, udah terlanjur saya ditato Ustadz, sah apa kagak sholat saya, kan begitu ya? Iya. Sebab karena hukum asalnya sholat mah kagak sah. Lah cuman kalau udah cerita taubat mau bagaimana urusannya? Namanya udah taubat, giliran kemudian dia hapus bikin sakit lagi, kan gitu. Kalau pakai yang namanya laser kagak telapis sakit, biayanya rada gede kan gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang sodako bang, ngapus tato gratis pakai mobil. Iya, betul kagak ada? Bener. Cakep mau ngebantu pakai laser, kenapa? Karena memang pakai laser harganya mahal. Dulu sebelum ada gitu hukumnya lihat dua. Kalau memang ibarat kata kagak sakit, biayanya mahal, punya duitnya, silahkan hapus gitu kan. Untuk menghindari daripada ketidakabsahan kita wudhu. Tapi kalau misalkan sakit, dan menyakiti diri sendiri lagi menzolimi, jangan ditambahin. Tuh agama bagaimana kurang cakepnya itu. Benar, jangan nambah. Betul nggak? Biar kata tadinya dilarang udah kadang, Allah masih sayang sama kita, lu sholat aja. Karena Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah ngelihat yang namanya apa? Niat kita, hati kita, bukan fisik ente. Mau mukanya kecoret-coret ame tato, yang namanya kupingnya udah bolong segede goa. Ada kagak tuh yang kayak begitu modelnya tuh? Ada. Ya, Ya. yang udah segede goa bolongnya, udah nggak bagus deh. Dirubah-rubah. Tapi kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata orang Betawi bilang nggak apa-apa tong. Yang penting sholat, yang penting ibadah yang bener. Yang lebih parah kalau kata Ustadz Uas mah,
Ada yang kagak ditato, sholat kagak. Ini lebih PA dari yang betato. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Jelas. Wallahu a'lam. Bisa. Bisa. Jadi ingat almarhum Ustadz Uje. Masya Allah. Sama nih pertanyaannya nih guru. Guru saya udah tatoan, gimana saya mau tobat? Jangan ditambahin. Udah begitu jawabannya ya? Bener. Udah jangan ditambahin. Kalau ada rezeki hapus. Masya Allah. Kalau sampai ditambahin ya ente hilang udah tobatnya. Allah yarham, Masya Allah. Allah. Baik, makasih guru ilmunya. Ya, dan kalau bisa hindari komunitas yang akan mencelakakan hidup kita ya. Karena kalau kita kumpul dengan mereka 30 hari bukan mereka jadi kita tapi kita akan jadi mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan lengkapi kesempurnaan hari ini dengan belajar ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bila Israel Datang memanggil jasa terbujur di pemberian seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. hai kedinginan. Masya Allah, cari bel apa aja lagunya bisa. Iya Masya guru. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعزت عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal saya bacanya sudah Ngeden. Terusin, Bu. Ya, Terusin, Bu. terusin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio insya Allah selalu orangnya Bersyukur, amin. biar nggak cepet makan Bubur, amin. biar matanya kagak Lamur, biar rambutnya nggak bertabur. insya Allah nggak cepet masuk. Kubur. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini dan juga para pemirsa yang ada di rumah selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. ya robbal Alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa wa taala. Saya Munawir Ngacir, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh orang ganteng ya. Allahumma sholli Muhammad. Habib Banal Mahbub, Habib Ali, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha daramang? Saya Alhamdulillah. Dan saya juga ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar binasa. Luar biasa guru. Luar biasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? My name is Vera Novianti. Waduh ya Allah. Diimpor nih guru. My name is Peti Vera. Bu Vera. Dari mana Bu Vera? Kami dari SLM Cipadu, Tangerang Selatan, Ustaz. Tangerang Selatan. Iya. Cipadu. Masya Allah. Oh, Cipadu tempatnya itu bantal-bantal guru. Nah, iya jauh bingit. Iya, jauh banget. Iya kira-kira Masya Allah. Bu Vera, ini sebelum kita bareng ngaji ya. Ini saya kepingin dibacain. Biar orang Cangerang itu ngelihat Bu Vera. Ya silakan bacakan surah Muhammad yaitu ayat 13. Silakan. Surat Muhammad ayat 30 ya. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasa'u la'araynakahum
Wallahu ya'lamu a'malakum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa Ibu Peti Vera. Bu Vera ya. Verawati atau? Vera Novianti. Vera Novianti. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Guru. Alhamdulillah. Iya. Dia kan biasa ngaji di taklim, Beb. Oh, iya. Ya Allah. Nah, iya, Masya Allah. Nah, tadi kan ada di situ ada huruf shin, Bo. Sin. Shin. Shin. Itu tafasyi kudu nyembur. Nyembur. Nasya begitu ya. Tapi udah bener, ada yang lebih bener lagi. Makanya kita bareng-bareng ngaji. Ya Allah, makanya biar mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya maka Allah. sering baca Al-Quran. Mohon maaf Bu, kalau Al-Quran ini nggak ada efeknya, nggak mungkin kita baca sampai gini hari. Bener. Betul? Bener. Makanya ini nanti kalau yang dibaca hari ini bareng-bareng nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Allah. Ayat surah Muhammad ini yang ke-30 ayat apa suratnya? Ayatnya yang ke-30 nanti minta. Ada orang tiap hari baca surah Al-Mulk. Tiap hari dibaca. Orang alim itu masuk neraka. Lah, protes tuh surah Al-Mulk. Saya tiap hari dibaca. Nah, termasuk hari ini baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Al-Quran Amin kita ya masuk Allah. surga. Amin. Amin ya Ya Allah. Amin. Maka kita bareng baca-baca ya Bu ya. Dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Bu. Baik ya. Bu. Baik ya. Lah mohon maaf baru kali ini saya lagi mau ngomong diplototin aja nih. Sama siapa guru? Nenek-nenek. Ya Allah. Allah ya karim. Ya Bu, baca Ya. bareng-bareng nadanya begini Bu ya. Ya. Mama, mama, mama. Mama, mama, 1, 2, 3. Mama, 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 mama. yang kedua, mama, 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 mama. Yang kedua, Mama, 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 mama. Pemirsa, mari kita masuk ke dalam ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. 1, 2, 3. Walau nasya'u lara'aynakahum fala'araftahum bisimahum. Bu, Ibu, di sini ada mimat, mimat. Berarti bertemu dengan ba dibaca ikhfa syafaf, Ikhfa syafawi. samar di bib. Ini apa Bib mau jawab kenceng takut salah. Sama. Kagak jawab dikira Kagak kagak jadi. ngerti ya. Allah. Ya Allah subhanallah. Mim mati ketemu ba dibaca ikhfa syafaf. Ikhfa syafawi. Oke, sekarang lanjutkan ayat yang berikutnya. Bo, Baik. yang di rumah juga buka Al-Quran ya. Ya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. 1, 2, 3. Rifannahum fi lahnil qawl. Wallahu ya'lamu a'malakum. 1, 2, 3. Wallahu ya'lamu
Kemudian ayat yang ke-31. Begitu Pak ya? Ya, 31. 31. Lidahnya bukan lidah Inggris ya kan. Oke. Kemudian ingat lagunya nadanya seperti tadi ya. Ya. Mama, mama ya. Oke. Oke. Sekarang masuk ke dalam ayat yang berikutnya. Ini satu napas mampu kagak coba dicoba ya. Walanabluwannakum. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Gak nyampe guru napasnya. Napasnya ngap-ngapan. Ya. Pemirsa yang ada di rumah, ini namanya gharib. Ini di sini ada tanda kecil, ya enggak? Ada tanda kecil. Namanya sifir. Apa Bu? Bu Vera. Namanya Sipir. sipir. Sibir. Sifir. Sif- Sot. Nih. Sifir. Sot apa Ustaz? Oke, sifir ya. Sifir terbagi menjadi 2. sifir mustadir dan juga sifir mustad. Ini mau jawab takut salah. Takut salah Ustaz. Mustadir dan mustatil. Apa Bu? Nah, kalau yang sifir mustadir, nih Bu. Bu. Ini kan kalau misalkan ada alif di sini biasanya kan dibaca panjang. Ya. Ini karena di sini ada namanya tanda sifir. Nah, fungsinya apa? Ketika ada tulisan bulutan kecil, Bu, ada tulisan bulutan di dalam tulisan ada, tapi dalam bacaan nggak ada. Itu namanya sifir mustadir. Yang pertama sifir aduh repot juga nih. Mustadir ya. Yaitu ketika dalam tulisan ada, tapi dalam bacaan nggak ada. Coba saya kepingin dibaca. Wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Walanabluwannakum. Ulangi lagi. Wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Wa nabluwal akhbarakum. Coba yang kencang lagi. Ibu Vera. 1, 2, 3. Wa nabluwal akhbarakum. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Wa nabluwal akhbarakum. Ulangi lagi masih kurang. 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Wanya tidak dibaca pan. Oh. Ulangi dilihat. Iya. Wanya nggak dibaca pan. Nih fungsinya apa? Ya dulu ala ziyadati zalik fil harfi. Dalikal harfi wala yuntiqu bihi waslan aw waqfan. Jadi tidak boleh dibaca panjang ketika wasol atau waqaf. Berhan. Enggak ada yang jawab sama sekali ya Allah. Berhenti guru. Udah dijawab. Ini baru dengar ya Bu ya? Iya, makanya nih Al-Qur'an banyak yang gharib. Ilmu Al-Qur'an ini mengumpulkan semuanya yang dibaca sifir ada 66. Nah, 66 yang dibaca sifir itu mustadir itu ada 61. Yang 5 itu termasuk mustatil. Understand? Yes. Enggak. Jujur banget mah ya Allah. No, nah, ya. makanya ketika dibaca sifir mustadir itu di dalam tulisan ada tapi dalam bacaan enggak ada. Harus dibaca pen. Baik wasol maupun waqaf. Understand? Udah ya saja bercepet. Ya, alhamdulillah. Yuk kita baca dengan pemirsa yang ada di rumah.
Wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Bu Vera 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Coba relax sedikit. 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Masya Allah. Nanti Bu Vera di rumah sampein ya sama teman-teman yang ada di rumah pengajian ya. Walaupun dipanggilin pengajian datangnya lama ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupa. Sebab itu Kewajiban. Lah dari jam 1 sampai jam apa? Jam 2 kagak ada yang datang, ya kan? Mohon maaf saya kagak datang karena saya sedang nyuci kolor suami. Subhanallah. Wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Qalqalahnya dibaca 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Wa nab 1, 2, 3. Wa nab. Lagi. Wa nab. Lagi. Wa nab. Nah, begitu ya Allah. Kalau nggak ditekan nggak jadi nih masalahnya. Benar. Nah, iya Masya Allah. Wa nabluwa akhbarakum. 1, 2, 3. Wa nabluwa akhbarakum. Masya Allah. Kita tutup ya dengan pembacaan yang romul lagu terakhir. Wa nabluwa akhbarakum. Sadaqallahul azim. Kesimpulannya sifir adadu, 2. mustadir dan Nah, mustatil belum saya terangin. Ntar kalau ketemu lagi, insya Insya Allah. itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nikmatnya baru saja kita melewati mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang namanya hidup kita harus saling menerima kelebihan dan kekurangan, apalagi dalam hidup bertetangga. Maka doakanlah tetangga kita agar kita bisa menjadi tetangga yang baik, agar mereka juga bisa menjadi tetangga yang baik untuk kita. Ya Allah, berikanlah kami tetangga yang baik, baik di dunia maupun yang di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa News TV dimanapun Anda berada, dari tanda-tanda setan yang ada di badan kita, intinya kita senantiasa perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taqarruban ilallah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terhindar daripada tipu daya dan godaan syaitan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم Amin ya Allah. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tuhan yang maha mendengar doa hamba-hambanya. Ya Allah, ampunkanlah kami hamba-hambamu ini ya Rabb. Yang selalu senantiasa berbuat dosa, nista, salah, keburukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunkanlah pula dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup, lebih-lebih ya Allah mereka yang sudah Engkau panggil ke haribaanmu. Ya Allah, jadikan ya Allah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan sebagai hadiah pahala untuk kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sehatin badannya orang tua kami ya Allah. Panjangin umurnya yang masih Engkau berikan kehidupan. Ya Allah, dan jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang saleh
juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bagi kedua orang tua kami, mampu untuk membahagiakan keduanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan pula anak-anak kami sebagai permata hati kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman kepadamu, maka kelak matikan kami pula dalam keadaan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lulu Mumtazah, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Heri Yanto, dan terima kasih juga untuk Ustadz Munawir Ngacir dan kori kita Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di masjid dan jamaah yang ada di rumah. Kembali lagi Ali ingin menginformasikan untuk menjaga protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu